Sengketa tanah di Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara atau PT-UN Medan mengabulkan gugatan Lilis Suryani Daulay terkait objek sengketa tanah di Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Provinsi Sumatera Utara. Dalam keterangan pers yang digelar di objek tanah yang sedang berperkara, di Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Provinsi Sumatera Utara, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara itu, masih dalam persidangan kemarin pemanggilan pertama mereka tidak datang, dan sudah pemanggilan kedua, ucap kuasa hukum Lilis Suryani Daulay Rudi Malau SH, kepada para awak media. Makanya hakim mengadili sendiri dengan pertimbangan objek itu hak kepemilikan. Oleh hakim menyarankan kita untuk melakukan peradilan perdata. Makanya kita sekarang sudah untuk menentukan pemilik hak kepemilikan. Iya. Kita masih menunggu putusan hukum terkait objek sengketa tanah yang berada di Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Provinsi Sumatera Utara. Adapun proses gugatan hingga majelis hakim mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya, melalui pertimbangan dan fakta persidangan beserta alat bukti, surat, saksi dan fakta lainnya yang kami berikan. Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar berupa sertifikat hak milik nomor 49 Kampung Teladan, tanggal 15 Juni tahun 1976, surat ukur PLL, 1975 luas 1.500 meter persegi, terakhir atas nama NG Sok AI. Sertifikat hak milik nomor 7 Desa Teladan, tanggal 14 Maret tahun 1988, surat ukur sementara nomor 59/1988, tanggal 9 Maret tahun 1988, luas 1.400 meter persegi, terakhir atas nama NG Sok AI. Status tanah, ini status quo. Kita penguasaan fisik sejak tahun 1987. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan 3.1.2.1 sertifikat hak milik nomor 49 Kampung Teladan, tanggal 15 Juni tahun 1976, surat ukur PLL, 1975 luas 1.500 meter persegi, terakhir atas nama NG Sok AI. 3.2.2.2 sertifikat hak milik nomor 7 Desa Teladan, tanggal 14 Maret tahun 1988, surat ukur sementara nomor 59/1988, tanggal 9 Maret tahun 1988, luas 1.400 meter persegi, terakhir atas nama NG Sok AI. Kita sangat menyesalkan karena di dalam perkara ini, selain kita tidak mengenal Wesley, kok dia berusaha untuk masuk ke tanah ini sebagai kita penguasaan. Kita sangat menyesalkan. ada korban dari Informasi dihimpun bahwa, historis dari lahan tersebut adalah bahwa almarhum Hamzah Daulay gelar Mangaraja Tumating, pembuka kampung Timbang Galung, kini Kelurahan Timbang Galung, termasuk Kelurahan Teladan sebelum dimekarkan. Almarhum Hamzah Daulay memiliki anak almarhum Mansur Daulay dan menikah dengan Sulastri, ibu kandung dari Lilis Suryani Daulay, bahwa almarhum Sujuno menikah dengan istrinya almarhum Siti Kaminah, memiliki anak bernama Sulastri yang menikah dengan almarhum Mansur Daulay. Almarhum Sujuno yang selanjutnya memilih tinggal di Jalan Gunung Simanuk-Manuk, tepat di depan Taman Hewan, Kota Pematang Siantar yang pada saat itu masih hamparan tanah kosong, selain rumah yang dibangun Belanda, termasuk sebahagian rumah sakit tentara, bahwa semasa hidupnya, sebelum meninggal tahun 1968, almarhum Sujuno bertugas sebagai polisi, sejak zaman penjajahan Belanda, adalah orang pertama yang membuka Taman Hewan. Salah satu bukti tangga-tangga yang berada di Taman Hewan adalah hasil kerajinan tangan almarhum Sujono. Bahwa almarhum Sujono juga dipercaya menjadi mandor besar di Taman Hewan, Pasar Horas dan Rumah Potong Hewan. Bahkan pada saat Belanda masih menjajah, almarhum Sujono yang kedapatan mencuci bendera merah putih, mendapat hukuman oleh penjajah dan dimasukkan ke kandang harimau, disebabkan almarhum Sujono dapat menjinakkan semua hewan, oleh penjajah mempercayakannya dan tinggal di rumah yang berada di lahan hingga menjadi objek sengketa. Sepeninggalan almarhum Sujono, lahan yang menjadi objek sengketa turun-temurun dikuasai hingga saat ini menjadi tempat usaha keturunan dari almarhum Sujono.
Peralihan lahan, dari lahan untuk usaha pertanian, berjualan kelontong dan rumah makan, hingga usaha lainnya oleh keturunan dari almarhum Sujono. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021, di lahan tersebut baru diketahui adanya muncul sertifikat yang diakui milik dari seseorang etnis Tionghoa, menjadi alasan dari keturunan almarhum Sujono mengajukan gugatan ke PT UN Medan. Dari 12 orang keturunan almarhum Sujono, mengkuasakan kepada saudari Lilis Suryani Daulay, untuk menempuh jalur hukum. Dilanjutkan memberi kuasa untuk menggugat Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang menerbitkan sertifikat di lahan objek sengketa melalui tim kuasa hukum Neti Simbolon SHMH, Rudi Malau SH dan Jamaden Purba SH. Bahwa perlu kami sampaikan, sebelum bulan Maret tahun 2021, segala surat menyurat dianggap tidak sah telah membuat pernyataan pencabutan, disebabkan bukan keputusan dari seluruh keturunan dari almarhum Sujono, melainkan putusan dari perseorangan. Pasalnya, baru sejak mulai pengajuan gugatan seluruh keturunan baru memutuskan siapa yang diberikan kuasa. Proses hukum, ya kepolisian pun kita sudah ada berperkara pengadilan untuk menghormatinya juga. Bahwa selama ini banyaknya serangan orang pribadi terhadap Lilis Suryani Daulay, terkait lahan yang menjadi objek sengketa, tidak mendapat tanggapan karena sebagai warga negara taat hukum di negara hukum, lebih memilih proses hukum dahulu membuktikan kebenarannya. Oleh tindakan-tindakan perseorangan itu pun, kami melalui kuasa hukum juga telah membuat laporan ke pihak penegak hukum dan sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Bahwa dampak dari serangan pribadi dengan menyebutkan klien kami atas nama Lilis Suryani Daulay dengan tuduhan mafia tanah, penyerobot atau penggarap adalah salah besar dan tidak tepat sasaran. Faktanya, Ibu Lilis Suryani Daulay adalah korban dugaan mafia sertifikat. Untuk hal ini juga akan kami tempuh jalur hukum dan membuat laporan resmi ke kepolisian. Bahwa sebagai pertimbangan hukum tim kuasa hukum hingga pengajuan gugatan ke PT UN, kami mempelajari terlebih dahulu dan mencium indikasi dugaan mafia sertifikat dengan fakta di lapangan diantaranya. Batas-batas tanah tidak sesuai di sertifikat dengan fakta letak tanah di lapangan, semakin memperjelas ketika dilakukan sidang lapangan, tergugat intervensi salah menunjukkan batas tanahnya. Adanya 2 sertifikat dalam satu objek tanah, pembubuhan tanda tangan pada 2 sertifikat yang diterbitkan oleh pejabat terkait, tidak pernah diketahui Ibu Lilis Suryani Daulay dan pihak keluarganya telah adanya sertifikat di tanah objek perkara, sementara selamanya ini dikuasai oleh keturunan almarhum Sujono. Ditambah saksi-saksi menyatakan bahwa lahan tersebut dikuasai almarhum Sujono semasa hidupnya. Bahkan yang menjadi kekuatan dalam bukti surat tahun 1968 ditandatangani langsung almarhum Sujono, bahwa lahan dikuasai sejak tahun 1947. Bahwa sebagai kuasa hukum dan untuk kepentingan klien kami, mengharapkan bagi siapapun terkait lahan objek sengketa ataupun tidak, untuk tidak menyatakan perihal yang mendapat mendiskreditkan klien kami secara pribadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita hormati segala proses yang kini telah di tangan pihak berwenang, ujar Rudi Malau SH. Jadi kami berperkara dengan NG Sok Ai. Terkait dengan persoalan ini, kami tidak kenal siapa itu Wesley, tukasnya, MSTP mengabarkan. Jadi selama persidangan ini, mulai dari kita berperkara sejak tahun 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara, bersamaan dengan itu sebelum 2021 juga ada laporan Kapolres, Kapolda, itu tidak ada berhubungan dengan yang namanya Wesley Sidalahi. Kita berperkara, melaporan itu dengan Ong Sok Wai atau juga anaknya Henry. Tidak ada Wesley Sidalahi. Jadi sekarang ini muncul nama Wesley Sidalahi. Kita tidak ada berhubungan dengan Wesley Sidalahi. Kita tidak kenal Wesley Sidalahi terkait perkara tanah ini.